Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan membicarakan tentang sikap rasis yang semestinya dan seharusnya kita hindarkan dalam kita hidup bersosial di Indonesia yang berbineka tunggal ika. Tetapi menyangkut keturunan dari imigran Yaman, menurut saya perlu diluruskan ya pemahaman tentang rasis kepada imigran Yaman tersebut. Belakangan ini kan tidak jarang dari mereka itu menganggap penyebutan imigran Yaman itu adalah rasis. Nah, ini perlu kita tarik ke belakang. Jadi berdasarkan sejarah yang ada di Indonesia ya, bahwa imigran Yaman itu didatangkan besar-besaran oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, singkatnya, pada saat pemerintah Hindia Belanda tersebut, masyarakat di Indonesia itu dibagi 3 kasta. Kasta yang paling tinggi itu kasta bangsa kulit putih ya, yaitu Belanda dan lain-lain, Eropa dan sebagainya itu. Terus yang kedua, ini diantaranya imigran Yaman ini, kasta yang kedua. Nah, kita-kita yang pribumi, baik itu raja, kiai, ataupun rakyat, itu adalah kasta yang paling rendah, yaitu inlander. Nah, kalau kita mau memahami ya, ini yang imigran Yaman ini, setelah Belanda pergi dari bangsa ini imigran Yaman dan keturunannya ini masih melanjutkan kasta ini. Suatu bukti mereka dengan nyata menganggap bahwa derajat mereka lebih mulia daripada yang lain, bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua, mereka juga mengharamkan perempuan dari keluarga mereka untuk menikah selain dari keluarga mereka. Nah, ini bentuk rasis yang mereka paksakan di Nusantara. Dan ini fakta, ini nyata. Bahkan kalau kita mau mencermati ya, setelah Belanda pergi dari bangsa ini, mereka itu yaitu para imigran Yaman beserta keturunannya itu membentuk koloni untuk keluarga besar mereka. Mereka sepertinya itu berbaur, tapi mereka sangat menjaga jarak dengan membedakan kasta mereka dibanding ras pribumi yang lainnya. Jadi mereka itu terlihat sekali bahwa mereka itu membentuk koloni sampai sekarang. Suatu contoh gini, kalau kita panggil mereka tanpa gelar Habib, mereka juga tidak akan terima, karena mereka merasa derajatnya lebih mulia. Kalau gelar Habib itu nggak dipakai, nanti derajatnya sama dengan yang lain. Nah, suatu contoh lagi, beberapa yang terjadi yang terekspos ya di medsos itu, ada yang perempuan dari mereka itu yang kawin dengan pribumi, itu dianggap zina, disuruh cerai. Bahkan ada juga yang persekusi dengan kekerasan fisik, itu juga ada, itu pernah terekspos di media sosial. Artinya mereka yang sebetulnya itu memaksa, mewajibkan kita untuk rasis. Karena jika kita nggak rasis terhadap mereka, berarti kita juga menikahi perempuan dari mereka, dan itu mereka sangat tidak inginkan, ya kan? Nah, di sini mereka yang rasis sebetulnya terhadap kita dan mewajibkan kita rasis terhadap mereka. Jadi jangan dibolak-balik, jangan diartikan atau dipahami kalau seperti saya contoh, saya bilang keturunan imigran Yaman atau imigran Yaman itu saya dikatakan rasis, itu pemahaman yang keliru menurut saya. Karena apa? Karena itu tadi, kalau saya nggak rasis mereka nggak terima. Kalau saya nggak menyebut nama mereka di depannya itu dikasih gelar Habib, mereka nggak terima. Kalau saya menikahi perempuan dari mereka, mereka nggak terima, dianggap nggak sekufu atau setingkat, selevel. Anda lihat Banatus Syaraif, Anda lihat sekarang syarifah-syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Saya itu kawin syarifah, saya itu disuruh cerai saya. Oh no, sampai ya, tidak usah masuk takbir. Oke, gak boleh, Beb, apa ya? Nah ya itu. Zaman sekarang ada aja ya,
Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahulillah, gimana itu mau dapat syafaat? Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Ini kan dikatakan itu perkawinan yang tidak sah, haram, hukumnya zina. Nah, akhirnya kan mau tidak mau kita rasis, gitu loh. Kita dipaksa rasis oleh mereka. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Bubar satu persatu jamaah pengajian sebab ceramah doktrin oknum habaib. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Nah, sekarang jangan diputar balikkan begitu. Jadi sifat rasis atau sikap rasis dalam kehidupan sehari-hari di bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini semestinya memang kita hindarkan, agar kita yang hidup dalam keberagaman suku, budaya, agama itu bisa saling rukun, damai, saling bersaudara. Nah, tetapi khusus satu ini, keturunan dari imigran Yaman ini, mereka sendiri yang mewajibkan kita rasis terhadap mereka. Ini sederhananya seperti itu. Nah, mohon maaf, ini menurut saya ini perlu dijelaskan bahwa kita itu rasis terhadap imigran zaman itu karena mereka memaksa kita rasis. Seperti itu intinya. Jadi jangan lagi mereka tidak terima dikatakan imigran zaman. Begitu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.